tadi kan kita ada kondisinya adalah completely build up, Iya. lengkap seperti mobil udah utuh tadi. Hmm. Kemudian ada kondisi completely knocked down, jadi Iya. masih terurai. Kemudian ada juga kondisi sub assembling. Iya, Ada yang sebagian yang diproduksi di dalam mana di negeri. dalam negeri. Biasanya ini Pak, kalau di engineering itu, maaf saya potong Pak ya. Misalnya pompa paket ya, Ya, kan ada pompa, ada motornya, terus ada base plate-nya Pak, ya kan? ya, ya. Nah biasanya kalau dari pemerintah, dari SKK Migas atau regulator itu kan ngomongnya mana komponen yang bisa dibikin dalam negeri itu di dalam negeri dibikin. Nah, biasanya kita akan mengajukan ini pompanya dari masukin ke master list, motornya masukin master list, ini base plate-nya itu di dalam negeri aja gitu. Ya nanti Ya. masuk master list-nya ya apa tadi istilahnya pertelan gitu kan. Subkomponen. Ya, Iya. subkomponen kan Nah, bagian. Nah, jadi gini, ini berbeda nilai project dengan master list. Ini dua hal yang berbeda nih Pak. Jadi kalau nilai project kan sudah termasuk tuh yang dibeli dari luar dengan yang di iya betul. dalam negeri gitu kan. Mm-mm. Jadi project itu kan teman-teman project pasti nyiapin nih itu dari A sampai Z apa aja sih kebutuhan sampai satu mobil jadi atau sampai Iya betul. kompresor satu kompresor jadi gitu kan. Iya betul. Jadi dari satu utuh itu kan nanti akan dipecah lagi apa saja yang akan ya kalau kita drawing kan dari utuh kan ada Iya, sub assemblingnya, iya, sub assembling level 1 ada lagi kemudian di bawah itu dia bisa lagi ada sub assembling lagi di bawahnya gitu kan. iya. Kemudian di bawah itu satu komponen bisa aja terdiri dari 2-3 komponen lagi gitu kan. Iya betul. Nah, kita kan punya struktur akhirnya paling bawah itu adalah memang yang terakhir itu ya satu baut, satu pipa gitu kan yang masih belum ada ininya gitu kan. Iya. Nanti ya katakanlah satu pipa itu kan satu item. Nanti mungkin dengan konektor satu item, nanti pipa yang panjangnya berbeda lagi dengan elbow-nya nanti itu satu komponen lagi gitu loh. Iya. Jadi bisa aja satu pipa dengan satu konektor aja itu sudah satu sub assembly. Iya. Dan nanti ada lagi elbow dengan apalagi pipa diameter berapa satu sub assembly lagi. Jadi pada prinsipnya adalah selama nanti kita bisa membuktikan, memperlihatkan sama bea cukai eh, ini merupakan satu sub assembling. Jadi jangan nanti si sub assembling ini terdiri dari 5 item, tapi nanti yang datang bersamaan itu ada item ke-6, item ke-7 yang tidak ada di drawing BOM untuk si sub assembling. Iya. Nah itu kita tidak bisa membilang ini sebagai satu paket. Iya. Nah, jadi kalau misalnya 5 item ini memang bisa dibuktikan dia memang dengan drawing, dengan bill of material untuk si sub, karena si drawing sub assembling kita kan punya BOM juga kan di situ. Iya, benar. Nah, nah, nanti ada 2 item lagi. 2 item ini apa nih? Dia merupakan satu sub assembling lagi atau 2 yang berbeda. Kalau yang 2 berbeda artinya kita di form master list kita sebutkan 3 item. Sub assembling yang pertama ini, kemudian sub assembling yang kedua, mungkin yang ketiga ini komponen. Karena yang komponen ini tidak terkait ke yang sub assembling yang kedua ini tidak terkait dengan sub assembling yang pertama. Iya. Nah, kalau datangnya kondisinya akan seperti itu, kita sudah harus cantumkan 3 item. Walaupun tiga-tiganya ini merupakan satu kesatuan pompa tadi. Iya. Di atasnya memang dia satu unit. Tapi pada saat diminta, Pak, ini satu unit pompa. Gitu. Kalau satu unit pompa, loh komponen yang lainnya mana gitu kan? Iya. Artinya kalau begitu bea cukai melihatnya ini artinya adalah ya dikirimnya bebas lepasan. Seperti ini, baut itu Iya. biasanya kenanya di 15%, Pak. Tapi kalau bautnya udah nempel di pompanya, nanti sudah
HS si baut ini tidak perlu disebutkan lagi kalau dia sudah nempel. Udah nempel ya. Udah nempel di si pompa. Heeh. Yang dipakai HS pompa. HS pompa ya kan? Iya. Kalau barang ini sudah melekat di pompa. Hmm. Atau kita bisa buktikan ini completely knockdown, lepasan. Di bill of materialnya bilang untuk satu sub assembling ini ada 4 baut yang diperlukan. Kalau itu bisa dibuktikan ada 4 baut, kemudian di drawing di bill of material untuk sub komponen ini memang perlu 4 baut. Ini yang kita declare hanya si sub assemblingnya aja. Jadi nanti ini namanya biasanya sudah judulnya bukan lagi baut, judulnya bukan pompa, tapi bagian dari pompa. Dia punya HS sendiri biasanya. Oh iya. Wah, sampai sedetail itu ya Pak ya. Betul. Jadi si pompa itu dia punya HS. Nanti bagian dari pompa, nanti dia punya HS sendiri lagi. Iya. Nah, ini sebenarnya kalau punya waktu nanti saya bisa kasih lihat bagaimana konstruksi dari si HS itu. Nanti mungkin Pak Emil saya kirimin, saya punya Excel di HP. Jadi untuk melihat gimana sih sub-subnya itu sehingga nanti part of gitu bagian dari. Saya sudah terbayang itu Pak. Sudah terbayang sih. Tapi untuk detailnya mesti kita lihat lagi ya. Nah, jadi karena itu pada saat kita mau mengisi form RIB, rencana impor barang untuk master list ini, kita sudah harus duduk dulu bareng-bareng sama purchasing dengan procurement. Datangnya akan seperti apa? Datangnya lepasan atau masih sub assembly kah atau sudah unit utuh? Datangnya berbarengan atau terpisah? Misalnya kan parsial kan? Iya. Nah, gitu. Karena nanti misalnya tadi yang barang mentah, yang ornikel itu tuh bahan mentah itu HS-nya sendiri. Itu yang basic. Kemudian nanti kalau dia udah jadi konsentrat, itu dia punya HS sendiri lagi. Beda lagi. Kemudian setelah konsentrat ini, setelah kita kan dijadiin billet, dijadiin pipa, dijadiin plat, itu dia sudah punya HS sendiri lagi. Itu yang masih plat yang masih berupa plat, masih berupa gelondongan lah, pipa. Nanti kalau setelah dipotong, diproses, di trading, itu nanti HS-nya udah beda lagi Pak. Iya. Nah gitu, jadi udah dibentuk nih, platnya udah dipotong, udah diiniin gitu kan, mungkin hanya ditekuk aja lah. Udah di roll gitu kan. Itu sudah bagian dari part. Kalau sudah dipotong, ditekuk aja, artinya dia udah komponen. Iya. Tapi kalau plat yang masih satu lembar begitu, itu belum komponen, itu bahan. Kalau kita difabrikasi kan itu masih bahan mentah gitu kan. Iya. Nah nanti kalau udah diiniin, udah ditekuk, dipotong, misalnya tadi buat base-nya kan udah dipotong, dilobangin buat anchor baut, itu sudah bagian dari pompa. Iya. HS-nya sudah berbeda. Jadi pada saat kita mencantumkan HS-nya, ya kalau masih plat aja kita harus cantumkan HS-nya HS masih plat. Walaupun plat itu untuk bikin pompa gitu kan, bikin base misalnya gitu kan. Iya. Tapi karena belum dia apa-apain, dia HS-nya adalah HS plat yang masih roll yang ngapain. Nah, tapi kalau sudah dipotong dia sudah, kita bisa bilang ini bagian dari pompa. Karena kita bisa kasih lihat drawingnya nih, panjang lebarnya, posisi lubang bautnya di sini loh Pak. Ini gambarnya, ini bill of materialnya. Jadi itu part of pump, bukan lagi steel plate gitu kan. Iya. Kira-kira kebayang ya Pak? Iya kebayang ya. Jadi memang complication-nya di mana gitu. Complicated ya. Jadi harus ada engineer yang harus terlibat juga ya. Betul. Dalam dalam pengajuan master list atau apa namanya? Iya. Akan seperti apa dia nanti datangnya. Karena sudah ada planning, manufacturing plan-nya kan harus dilihat dulu nih gitu kan. Iya. Nah kalau seperti tadi, base plate-nya aja itu biasa aja sih kita yang import pompa sama motornya aja sih kan, motor sama pompa gitu ya. Sebetulnya ya kita declare aja dua, kalau memang belum digabung masih terpisah, kita declare aja dua Pak.
Iya, pompanya sendiri, kita motor. sebutkan HS pompa, Iya, harganya motornya berapa, sendiri gitu. motornya sendiri gitu kan, HS-nya motor berapa, CIF-nya motor berapa, kemudian nanti si pompa juga HS-nya berapa, CIF-nya berapa. Karena Termasuk dia, nanti kontrolnya juga terpisah, punya HS sendiri kontrolnya. Bisa kontrol oh iya, punya HS sendiri. kalau dia kalau datangnya terpisah, Heeh. dia HS sendiri. Jadi nanti bagi elektronik itu nanti dia punya kelompok HS sendiri nanti itu Iya Pak. iya iya Sensor, iya. kemudian ini gitu kan. Tapi ada juga yang nanti nanti bisa dilihat jadinya apakah dia memang bagian dari pompa. Tapi kalau dia datang bareng, Heeh. di bill of material untuk bagian itu ada, itu nggak usah di-declare sendiri. Kita cuma Iya. declare yang item utamanya aja. Ada yang dalam bentuk paket gitu. Umpama motornya udah terpasang, kontrolnya udah terpasang dalam satu frame gitu kan. Itu satu HS berarti ini. Tuh, satu HS. Dia akan Iya, satu HS, satu harga. iya, iya. Sebenarnya Kalau lebih dia memang simpel. sudah, Sebenarnya lebih simpel seperti itu kan. Cuma kan kadang dari pemerintah maunya ada yang spare part-nya yang bisa dibikin dalam negeri ya. Ngapain dibeli frame-nya aja base plate kan bisa dalam negeri ya. Artinya kita butuh effort lagi untuk mendetailkan. Oh ini base plate-nya dalam negeri gitu. Ini jadi harus pisah-pisah gitu. kalau pemerintah lihatnya kan keseluruhan. Iya, iya, Ya, itu yang kemarin Pak Jokowi itu yang marah betul dia. Ini duit diambil dari duit pajak, kemudian kita impor, duitnya kita kasihin ke orang lain di luar sana gitu loh. iya, iya, iya. Nah, kalau kita beli dari luar kan duitnya keluar Pak gitu loh. Iya, Jadi artinya gini, sama aja kan kita punya, misalnya kita punya tabungan ada 1 juta gitu kan. Nah ini dikeluarkan kasihin ke orang gitu kan. padahal bisa Tabungan bikin kita sendiri nambah, gitu. Iya, iya. bukan tabungannya yang nambah, tapi ya apa tabungannya jadi berkurang karena kita kirim keluar gitu kan. Kalau di dalam Iya, negeri kan duitnya masih masih di dalam rumah lah gitu kan. Nggak keluar dari rumah gitu loh. Nah itu iya, yang iya. dikejar oleh pemerintah itu. Ya kemudian juga kalau bikin dalam negeri artinya kan memberikan lapangan pekerjaan juga ke Iya, dalam negeri. iya, Kemudian beli material di dalam negeri. Jadi ekonominya berputar gitu Pak. Itu yang iya, 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 diiniin oleh iya. kita. Jadi karena itu nanti setelah ada HS, deskripsi sama CIF, diajuin ke surveyor, dicek tuh sama surveyor tuh. Yang mana yang sudah ada di dalam negeri, dicoret nanti itu kalau yang dalam negeri gitu. Oh, ada surveyor juga. Kalau misalnya kita ngajuin master list, misalnya oke lah ini seperti pompa tadi ya, pompa paket ya, pompa motor, frame base frame. Kalau kita ngajuin satu paket, udah satu paket aja lah, satu HS. Nanti ada surveyor ngecek. Oh ini kamu ngapain nih beli satu paket base frame kan bisa di Indonesia, udah coret base frame, base plate gitu. Ada gitu ya Pak ya? Atau gimana? Kalau memang sudah termasuk dari satu unitnya sudah seperti itu gitu, itu sih nggak perlu Pak. Iya, iya, Jadi yang common gitu ya, yang iya, secara umum itu memang dari pabriknya itu udah jadi satu kesatuan gitu loh. iya, iya, iya. Jadi karena gini nanti, oke kita bilang base plate-nya nggak usah, ya dibilang harganya sama aja gitu. Karena dia dari pabriknya memang itu udah satu ini kan, Iya, iya, nggak iya. mau dia ngasih diskon that, Iya, iya. ya nggak guna juga kemudian di ini di sini. Iya, iya. Tapi biasanya kan yang kecil-kecil ya biasanya besar-besar lah yang dilihat oleh pemerintah biasanya. Iya. Iya, betul, betul. Nah, menarik sekali pembicaraan malam ini. Banyak nih informasi, wawasan mengenai eee, custom clearance, master list, kemudian gimana cara masukin material import barang nih dari Pak Depnil malam ini. Kemudian untuk pengajuan master list ini, saya kan kebetulan lagi concern itu ya sekarang Pak Depnil ya. Itu udah bisa online ya Pak Depnil ya atau bagaimana sistemnya? Yang terakhir saya belum belum ngikutin nih apakah yang master list sudah gabung di INSW juga atau belum nih. Karena sekarang ini semuanya kayaknya sudah online. Jadi
kalau kita perlu izin dari BPOM, kita ajuin ke BPOM, kemudian nanti BPOM yang akan nanti dia apa namanya, dia posting di NSW. Jadi itu udah sistem itu udah terintegrasi. Jadi kita nggak Ya, perlu lagi ambil hard copy ke BPOM, kemudian bawa ke bea cukai ininya gitu. Karena dia sudah masukin, nanti kita tinggal nge-tag aja gitu kan. ya, ya, Karena nanti di BPOM itu pasti akan ada referensinya juga. ya, ya. Referensinya apa, barangnya, siapa importirnya, siapa shippernya, detailnya ada di situ. Nah, Jadi kita nanti waktu saat bikin custom clearance-nya kita tinggal tinggal klik aja lah gitu kan. iya, Ambil iya, iya. izinnya udah ada, klik izinnya atas gitu. Nah, kemudian Pastinya strateginya master list gimana juga tuh, udah Pak? ada. Strateginya supaya master list ini bisa kita concernnya yang besar-besar gitu kan, equipment yang besar-besar itu bisa bisa diterima sebagai material yang masuk ke master list gitu. Gimana kira-kira strateginya? Sebetulnya masukin aja semua Pak. Jadi sebenarnya Hmm, kalau teman-teman purchasing itu kan nah, dengan BP Migas itu juga intens ya nah, sosialisasi tentang PKDN, itu kan barang ya, apa yang sudah ada available. Itu kan sudah ada listnya tuh yang approve vendor untuk oil and gas itu sudah ada. ada. Ah, Nah, jadi tinggal dilihat mereka apa yang ada di mereka gitu kan. Nanti iya, tinggal lihat available atau enggak gitu kan. iya, Kalau nggak available ya nanti kita bisa bilang mereka nggak produksinya nggak apa namanya nggak memungkinkan untuk saat kita ini kan saat kita butuhkan. iya, iya, Jadi iya, iya, sudah ada tuh yang approve, item apa aja yang approve tuh sudah ada. Jadi prosesnya cepat kok Pak. iya, iya, Jadi iya, sebetulnya kalau kalau ragu-ragu masukin aja semua nggak apa-apa. iya, iya, Kalau iya. kalau memang apa namanya teman-teman dari engineering belum punya listnya. Tapi nanti dengan orang dengan bagian purchasing formalities mereka punya tuh. Iya, 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 iya. Oke lah, Pak. Pak Karena Daniel. purchasing-nya Ah, oil and gas ini kan harus disertifikasi oleh BP Migas nih. iya, betul, Pak. Jadi bisa nyambung lah ketika berbicara dengan BP Migas kan, Oh, kalau orangnya ya. sertifikasi. Hmm, Tinggal ya itu tadi dari engineer dari project nih yang harus eh, mendetailkan shipping plan dari sananya itu akan seperti apa. Datang itu akan seperti apa? Tergabungkah, teruraikah, subassembling kah? iya, Bisa juga kadang-kadang begini. Kita sudah ngajuin di apa namanya di master list itu completely knockdown, nah, tapi ternyata waktu dikirim misah gitu loh. iya, Oh iya, ini problem jadinya gitu kan. iya, 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 Karena dilihat ini barang apa gitu kan. Tapi kok mana sisanya gitu kan. iya, iya, Sementara sementara di master list yang sudah diajukan hanya satu item, satu HS. iya, Jadi begitu ini masuk dipakai dianggap sudah selesai, sudah terpakai. Masuk lagi sisanya, nah jadi ya ditolak, masalah. udah jadi masalah. Jadi Hmm, ini yang perlu diatur strateginya. Nah kalau mau aman, ya itu tadi pecahin aja. iya, Toh iya, kalau datang pun juga kita bisa bilangin kok, toh nggak ada biaya masuk dengan pajak-pajaknya juga, ya kan? iya. Karena yang Nah, biaya masuk pajak-pajaknya juga kita cantumin sub assemblingnya atau satu iya, unitnya gitu. nah, Cuma nanti memang si master listnya jadi agak panjang gitu, tapi aman gitu kan. iya, iya, betul, Jadi Pak. kita menjaga semua kemungkinan kalau kalau nanti ternyata terpisah ininya Iya. terimanya. Karena gini kan strateginya juga terkait dengan TKDN itu, Pak ya. Kan kalau peserta tender itu kan kalau misalnya TKDN-nya bagus ya kan, besar, Oh iya, dia itu dapat akan prioritas. ini ada Jadi nilainya itu. ada nilainya. Betul. Jadi vendor itu ketika kita mendesain sesuatu, misalnya kompresor paket ya, kita define paket misalnya. Waktu tender mereka karena dia mau di TKDN tinggi, mereka pretelin tuh barang-barang yang bisa kompresor, misalnya misah ya kan, waste plate-nya dibikin dalam negeri, assembling dalam negeri, vessel-nya dalam negeri, kemudian testing commissioning-nya juga dalam negeri gitu. Jadi ada komponen dalam negerinya itu yang besar gitu kan. Jadi Ya, ya. kalau case-nya seperti itu,
kita waktu mengajukan master list-nya itu jangan 1 unit kompresor gitu ya. Bagus ya. Lebih baik kita Jadi gini, yang di master list hanya yang akan datang dari luar aja Pak Emil. iya. Nah, gitu. Makanya ini jangan ini sudut pandangnya terpisah dari proyek secara keseluruhan nih. Iya. Nah, jadi yang di master list itu hanya yang akan kita impor saja. Jadi Iya. memang di dalam negeri, udah nggak usah dicantumin di situ. Iya. Nah, karena gini, yang master list itu urusannya hanya nanti dengan bea cukai aja, Iya. bukan menyangkut keseluruhan proyek. Iya. Nah, Ya, artinya kita kan harus duduk objek dulu perkaranya dengan si kontraktor ya kan. Mana barang yang akan diimpor, mana yang dalam negeri kan hanya gitu. produksi dalam negeri. Nah, Iya. Nah, kemudian ada lagi kemungkinan begini, dia bilang dia akan produksi dalam negeri, tapi dia assembling di luar. Wah, bingung lagi nih. Ya, Gimana itu, Pak? jadi gini, seperti mobil tadi lah gitu kan. Iya. Mobil ini kita nego, kita mengimpor mobil nih, si subkontraktor dia mengimpor mobil gitu kan. Tapi dia bilang, Pak, kita kan di sini ada ini, saya beli bannya lokal gitu kan. Nah, nanti saya kirim keluar, dipasangin di luar, datangnya sudah mobil utuh. Nah, pada saat tender, si ban ini sudah komponen dalam negeri, ada perhitungan gitu kan. Tapi pada saat untuk pengiriman barang, dia kirim dulu keluar, habis itu digabungin, nggak jadi masalah. Jadi sehingga waktu kita impor 1 unit utuh. Iya. Jadi itu tidak mempengaruhi TKDN. Iya. Karena nanti itu kan bisa dibuktikan, Pak, ini mobil ini nggak 100% impor loh, ada komponen dari Indonesianya. Waktu itu kita kirim, ini shipping invoice, ini packing list-nya, ini PEB-nya, ini BL-nya. Pada saat kita mengirim ke vendor kita di luar untuk assembling bareng-bareng supaya karena nanti masalah assemblingnya kita nggak punya fasilitasnya di sini. Iya. Itu bisa. Iya. Jadi barang ini bukan 100% impor, tapi sudah ada komponen lokalnya. Iya. Tapi jadi assemblingnya tidak dilakukan di Indonesia, bisa Pak. Nanti ya itu kita buktikan begitu. Kita kirim keluar untuk assembling di sana. Tapi ini dari dalam negeri. Iya. Oke, itu udah advance juga ya, pengetahuan. Udah makin rumit ya. Oke, Pak, saya tadi udah mendapat banyak gambaran dari Pak Daniel terkait dengan custom clearance, master list dan lain-lain tadi. Banyak sekali yang bisa saya capture. Ini kita tidak terasa udah 1,5 jam nih kita ngobrol nih Pak. Udah just 9:30 udah. Oke, siap. Nanti ya, terima kasih banyak Pak Daniel. Ada yang mau sama-sama Pak Emil. clue lagi yang mau disampaikan yang penting sebelum kita tutup ngobrol kita malam ini? Ya, kuncinya itu aja sih Pak. Gimana importasinya, kondisinya akan seperti apa. Nah, dari itulah yang nanti yang dicarikan HS-nya yang mana. Karena nanti HS itu akan terkait apakah ada regulasi tambahan yang harus dilakukan. Yeah. Salah pilih HS, terpilih HS yang tidak ada regulasi, ternyata pada saat masuk bea cukai, ini Bapak salah, ini HS-nya, bukan ini HS-nya. Harusnya HS-nya yang ini. Ini ada regulasi ini yang harus Bapak penuhi. Nah, itu bisa menghambat proses juga. Jadi nanti konstruksi HS seperti apa nanti perlu diketahui juga. Jadi jangan salah memilih HS sehingga kita udah bisa ajukan perizinan dengan ininya dari awal-awal. Iya. Oke lah. Terima kasih banyak Pak. Nanti ada satu hal nanti Pak, yang ini ya, biasanya di jasa ya, di jasa. Mereka kadang-kadang kan toolnya mereka jarang yang baru ya. Yang barang rental biasanya. Iya. Yang aset. Karena di Indonesia mengimpor barang bekas itu kan nggak boleh Pak, yang second, yang udah pernah dipakai itu nggak boleh. Iya. Nah, jadi kalau nanti itu kan bisa diajukan dari awal-awal kondisi barangnya seperti apa. Nanti ini biasanya disebutkan juga tuh di form itu, ini barangnya baru atau bekas gitu.
Iya, iya. consumable atau aset gitu kan. Iya, iya. Oke. Makasih banyak Pak Daniel atas sharingnya malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat yang nonton nanti di channel Ethos Energy. Dan tadi yang saya lihat tadi, karena ini prosesnya itu termasuk rumit, kita harus mempretelin satu-satu spare part-nya, ini untuk di mana, ada bill of materialnya. Nah, di situ engineer harus terlibat ya, karena engineer lah yang bisa Betul. menjelaskan untuk ke pihak custom clearance atau ke bea cukai untuk supaya bisa memperlancar proses masuknya barang ke Indonesia atau untuk di project gitu kan biasanya. Nah, ini peran engineer juga harus paham dengan proses bagaimana cara masuknya barang-barang, terutama barang-barang project ya, sehingga Ya. bisa membantu kelancaran projectnya. Oke, makasih banyak Pak Dan memang Denny. biasanya kita itu Pak, biasanya kalau nyangkut begitu biasanya kita selalu pasti minta engineer untuk dampingin kita pada saat custom clearance gitu. Iya. Oke. Jadi teman-teman juga perlu engineer ya untuk bisa memahami lebih dalam mengenai proses bagaimana cara kita mengimpor barang ke dalam negeri. Oke, itu yang bisa kita share malam ini bersama Pak Daniel. Sampai jumpa di acara kita selanjutnya dan video-video kita selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share channel kita agar terus tumbuh dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya, Daniel. sama-sama Pak Emin. Ya, Pak. Iya, udah stop. Record. Nanti kan ini panjang, jadi saya bagi 2 aja.